Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepada yang saya hormati, saya banggakan, dan saya sayangi dengan sepenuh hati, saudara-saudara saya atau yang sering saya sebut dengan dulur seperjuangan, dulur seangkatan masa sekolah di SMP Negeri 5, sekolah kita tercinta, dulur masa-masa transisi kita menuju masa remaja, dulur masa-masa indah kita hingga merapatkan kita sampai saat ini. Apa kabar semua? Semoga kamu, kalian, dan kita semua selalu dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta umur yang berkah dalam menjalankan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bersamaan dengan ini, izinkan saya yang memegang amanah dari dulur-dulur semua untuk menjadi pengawal teman-teman alumni 89 sebagai ketua angkatan komunitas 589, ingin atau hendak melaporkan pertanggungjawaban atas amanah yang telah saya laksanakan semaksimal sekemampuan saya. Mengingat telah habisnya masa kepemimpinan saya tepat di bulan Januari 2021 ini, saya juga memohon maaf atas keterlambatan penyampaian ini yang harusnya pada akhir tahun 2020 sudah tuntas, sudah saya paparkan. Tapi karena keadaan pandemi COVID-19 memaksa hal ini harus mundur. Ya, benar sekali, keadaan memaksa kita semua untuk bersabar dalam menghadapi wabah yang mendunia ini, yang berimbas terhadap semua aspek dan kegiatan, termasuk kegiatan silaturahim kita di komunitas 589. Baiklah dulurku sekalian, mari kita mulai dengan pencapaian kegiatan dan program-program yang telah berjalan dan kita lalui bersama semasa periode kepemimpinan saya 2018-2021. Tidak terlepas dari kerjasama dengan pengurus komunitas 589 yang kita sebut dengan Pakom 589. Berikut paparan kegiatannya adalah yang pertama, keikutsertaan komunitas 589 yang pertama kalinya berperan aktif dalam hari ulang tahun SMP Negeri 5 Bogor ke-58 pada tahun 2018. Kita bergabung dengan angkatan lain, berkontribusi aktif, ikut dalam kegiatan Jalan Sehat, membuka stand bazar, dan untuk pertama kalinya pula kita punya kaos angkatan yang berwarna oranye sebagai simbol persatuan kita. Kegiatan tersebut pun kita rekam dalam video serta ditayangkan ke channel YouTube. Kedua, sejak partisipasi pertama kita di hari ulang tahun SMP Negeri 5 ke-58, nama 589 dibilang cukup berpengaruh serta memberi kontribusi yang besar di kalangan ikatan alumni dan kegiatan sekolah, karena komunitas 589 telah menurunkan wakil-wakilnya untuk bersinergi, berperan aktif, dan memberikan kontribusi ide, tenaga, dan pemikiran pada seluruh program-program ikatan alumni SMP Negeri 5. Sampai saat ini pun nama 589 tetap terjaga dengan baik, positif terkait keikhlasan, dukungan, dan kekompakan dulur sekalian. Kita masih tetap berkontribusi sampai saat ini kepada alma mater, alhamdulillah. Artinya 589 memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap alma mater dan menjunjung tinggi nama baik sekolah kita tercinta. Terbukti dengan keberhasilan dengan baik secara fisik, program-program ikatan alumni telah berhasil dan tidak luput dari donasi dari para donatur dari komunitas 589 di setiap kegiatan ikatan alumni. Secara pribadi saya mengaturkan terima kasih banyak kepada para donatur dari komunitas 589. Yang ketiga, program reguler yaitu Rungsuk atau Ngariung Isuk, yang dalam 2 tahun awal perjalanan kita di periode kepemimpinan saya alhamdulillah dilaksanakan hampir tiap bulan. Kita bertemu, menyatukan puzzle-puzzle yang berpencar, menjadikan sebagai sesi diskusi, mengikat keselarasan hati antar kita komunitas 589 sambil olahraga, bersenda gurau, saling mengenal kembali yang belum pernah bertemu sebelumnya sejak lulus. Juga mempertemukan dan saling memperkenalkan keluarganya, baik istri, anak maupun saudara. Nah, banyaklah pelajaran yang kita ambil hikmahnya dari kegiatan ini. Yang keempat, program reguler setiap hari Jumat yaitu Infak Day, Jumat Barokah,
yaitu program sedekah dari dulur-dulur 589 yang kami kumpulkan dan kami gunakan untuk keperluan internal seperti tanda cinta kasih bagi warga 589 yang terkena musibah atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nilainya tidak seberapa, intinya yang terpenting adalah menanamkan sikap peduli, rasa kasih sayang dan rasa cinta terhadap sahabat kita di 589. Program ini bergulir apa adanya namun cukup efektif meningkatkan silih asih dan silih rasa antara pertemanan kita. Yang kelima, kegiatan cucurak yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 di Kebun Raya adalah salah satu kegiatan positif atas inisiatif spontan dari pengurus komunitas 589 atau kita singkat Pakom 589 yang juga sukses memperarat tari silaturahim kita sambil berekreasi, melepas penat dari kesibukan sehari-hari seru dan bermakna. Siapa aja, Sob? Belum, Sob aja. Yang keenam, program Safari Ramadan dan Santunan Anak Yatim, kegiatan rutin yang mengait dan menginduk kepada ikatan alumni dan sekolah yang diadakan rutin tiap tahunnya. Komunitas 589 juga selalu memberikan kontribusi yang cukup besar. Sampai 2021 di akhir jabatan saya pun kegiatan itu masih berjalan dan tetap ada kontribusi dari kita. Barakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang telah ikhlas kita berikan. Yang ketujuh, HBH 589 yaitu Halal Bihalal Komunitas 589 yang dilaksanakan kegiatan ini pada tanggal 8 Juli 2018 merupakan kegiatan yang menjadikan momen Idul Fitri sebagai momentum membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Menjadi tepatnya kiranya untuk kita saling maaf-maafkan sesama teman. Lalu di acara tersebut juga banyak pula keseruan-keseruan yang terjadi. Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan di Mewah Cafe Panduraya Bogor atas referensi dari Herlina, saudara kita. Kedelapan, komunitas 589 peduli kemanusiaan saat terjadi bencana besar di Lombok dan Nusa Tenggara ya. Tepat di hari Dirgahayu RI ke-73, kita rayakan dengan sikap keprihatinan dan kepedulian dengan menggelar acara peduli kemanusiaan saat itu. Kita bekerja sama dengan ACT, menggalang dana, mengumpulkan pakaian, hingga juga kita menjual pakaian bekas yang hasilnya sepenuhnya kita sumbangkan ke lokasi bencana. Alhamdulillah. Yang kesembilan adalah acara Jalan Sehat Alumni SMP Negeri 5 di Kebun Raya Bogor tahun 2019 pada tanggal 27 Oktober. Lagi-lagi menginduk pada kegiatan Ikatan Alumni SMP Negeri 5 karena dibarengi dengan pemilihan langsung Ketua Umum Alumni SMP Negeri 5. Maka acara itu terbilang berskala cukup besar karena dihadiri dari seluruh angkatan termasuk 589. Acara ini cukup berkesan dan membawa komunitas 589 sebagai angkatan aktif berkontribusi untuk alma mater. Salah satu kontribusinya adalah desain logo Ikatan Alumni SMP Negeri 5 adalah hasil karya saya sendiri, berhasil terpilih sebagai logo Iluni SMP Negeri 5 Bogor. Yang ke-10, reuni 30 tahun 589 adalah puncak pencapaian kegiatan semasa kepemimpinan saya. Alhamdulillah reuni ini telah terwujud berkat kerjasama, support, dan kerja keras baik itu dari pengurus, panitia, dan segenap seluruh insan warga 589 yang telah serta-merta secara ikhlas dan sukarela mendukung acara ini hingga tercipta dan bisa dinikmati oleh kita semua. Acara ini diadakan di Gedung Grand Parahyangan pada 15 Desember 2019. Sukses dan berjalan dengan lancar dan memiliki kenangan tersendiri. Ditandai juga dengan lahirnya logo baru komunitas 589 karya saudara kita Ano Setiano. Dan semoga dengan logo baru itu dapat membawa semangat baru, suasana baru, dan menambah erat tali silaturahim kita, kepedulian kita, dan
Dan yang terakhir adalah yang ke-11. Kegiatan ini belum dimulai, cuma sebagai informasi. Kegiatan penutup ini saya berwacana dan berniat untuk membuat sebuah video live streaming yang membahas dan memberikan informasi tentang pengalaman mengenai pandemi COVID-19 yang ada muncul di peradaban kini, yang merubah semua tata cara dan struktur kehidupan kita saat ini. Dan sebagai narasumbernya adalah kawan-kawan kita yang telah selamat dan bisa melewati masa-masa krisis positif COVID-19 ini. Jadi di 589 ini ada teman-teman kita, sahabat kita yang terkena infeksi COVID-19, dan kita perlu talk show dengan mereka untuk sharing pengetahuan bagaimana mereka bisa melewati masa-masa krisisnya dan kenapa bisa terkena infeksi tersebut. Dan selain kegiatan yang telah saya sebutkan di atas tadi, masih ada juga program-program dan kegiatan yang ada tapi di luar program dari pengurus alumni komunitas 589, seperti pengajian dari Ladies 589 yang diadakan setiap minggunya atau setiap bulannya. Juga ada kegiatan seperti live streaming video saya dalam rangka halal bihalal. Ada juga live streaming video saya di Facebook alumni besar terkait dengan pencarian dana untuk anak yatim di bulan Ramadan. Dan ada pula kegiatan seperti memotoran dari Iluni besar. Saya juga ikut berkecimpung dan mengelola kegiatan tersebut. Oh ya, untuk rekam jejak kegiatan kami pengurus dapat dilihat di grup Facebook alumni SMP Negeri 5 tahun 89. Sekarang melaju kepada perihal keuangan. Perihal keuangan 589 berupa kas 589 itu didapat dari kolektif spontan ataupun berupa donasi. Dari awal kepemimpinan saya, lingkup keuangan ini, yaitu laju mutasi keluar masuk keuangan, telah kami sepakati antara Biro Keuangan dan Biro Humas untuk saling mengelola pengajuan dan pengawasannya oleh mereka. Jadi saya hanya tinggal menyetujui dan memberikan aba-aba untuk dicairkan atau disalurkan. Dalam artian tersebut, saya secara fisik tidak pernah memegang keuangan secara pribadi, tapi melainkan dikelola dalam satu rekening bank dengan sistem pencairan dana yang melibatkan kedua biro ini, yaitu Biro Humas dan Biro Keuangan. Karena ini adalah sebuah nilai amanah yang memang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, kami sangat hati-hati dalam penggunaan pengelolaannya. Dari laju mutasi yang cukup panjang selama 3 tahun pengelolaan keuangan, report terakhir yang saya terima dari Biro Keuangan, kas komunitas 589, saldo akhirnya adalah sebesar Rp444.544. Dan seluruh pengeluaran dari kas 589 adalah berupa penyaluran dana sosial untuk komunitas 589. Nah, demikian laporan keuangan sebagai penutup dari laporan resmi pertanggungjawaban saya. Tak lupa berita duka juga ada di kepemimpinan saya. Kita kehilangan beberapa teman baik, sahabat. Di antaranya adalah Andrini, Fenty, Hedi, dan Nur Enda yang terakhir. Semoga almarhum dan almarhumah wafat husnul khotimah, diampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Merupakan sebuah kehilangan besar untuk kita.
sekaligus mengingatkan kita bahwa umur tidak menjamin manusia untuk tahu kapan dia akan kembali kepada Sang Khalik. Jadi tetaplah jaga silaturahim. Berikutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada rekan-rekan yang tergabung dalam pengurus alumni komunitas 589 atau kita sebut Pakom 589 yang telah membantu saya memberikan ide dan masukan kepada saya yang mau bekerja sukarela dan ikhlas dalam bersinergi di roda kepengurusan saya, yaitu antara lain Dewan Penasehat rekan Eko Harjanto, terima kasih, rekan Novian Widiantoro, rekan Nurlelatur Rohman, rekan Budi Rahman. Dan di kepengurusan terima kasih kepada rekan Sandi Wahyu Ahadi, rekan Susanti Nurhayati, rekan Usti Ahsan, rekan Lilis Soleha, rekan Tony Prihantono Budiarto, rekan Mona Ferida Taher, rekan Edi Swasono, rekan Bogi Pramono, rekan Maulana Ma'ruf, rekan Ronald Raffles, rekan Fitria, rekan Selamat Purwadi, rekan Etikawati, rekan Eli Mufliha, rekan Ella Nurul, rekan Budi Raharja, rekan FFI Maulana, rekan Iskandar Dinata, rekan Dia Nurdiana, rekan Gatot Rahmadi, rekan Dora Kristina, dan yang terakhir adalah rekan Wahdi Buntako. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan tetap mendukung saya sebagai ketua hingga akhir jabatan kita. Dan yang kedua adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dari 589 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah ikhlas mendonasikan hartanya, mensedekahkan materi dan tenaganya, baik itu yang rutin maupun yang temporer, baik yang mengisi kas komunitas maupun yang sumbangan yang sifatnya spontanitas. Atas dasar kemanusiaan dan kerendahan hati selalu siap menolong dan berderma baik untuk rekan dalam komunitas maupun luar komunitas atau umum. Terima kasih banyak. Dan ketiga, yang terakhir adalah yang paling utama, ucapan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh warga komunitas 589 atas kepercayaan kepada saya dalam memimpin komunitas ini, atas kontribusi selama kepemimpinan saya, dan atas apresiasi yang diberikan kepada saya selama memimpin. Berikutnya untuk periode 2021 sampai 2024 saya akan menunjuk panitia kecil yang disebut komisioner untuk melaksanakan pemilihan ketua baru yang nanti prosesnya dan prosedurnya tetap akan saya kawal dan dampingi sampai bisa tercapai pemilihan ketua baru komunitas 589. Mohon dukungan dan peran serta warga komunitas 589 agar bisa berjalan lancar, kondusif, dan terpilih ketua yang baru. Sebagai penutup, di kesempatan ini pula saya mewakili segenap pengurus komunitas 589 memohon maaf atas kekurangan kinerja kami, atas ketidakpekaan kami, dan kekurangan sigap kami dalam menjalankan tugas kami sebagai pengurus, karena kami manusia yang masih harus banyak belajar dan manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan. Harapan saya semoga di periode berikutnya akan muncul sosok pemimpin yang bisa mempertahankan tali silaturahim komunitas 589, membawa warna baru dalam tubuh komunitas 589, dan membawa kebaikan serta menjaga nama baik komunitas 589. Akhir kata, saya berpesan kepada seluruh warga 589 tetap jaga silaturahim, bawa komunitas ini sebagai bagian dari jiwa kalian, karena komunitas 589 ini tidak akan bertambah jumlahnya, jadi justru akan berkurang. Jadi pertemanan ini harus tetap kita jaga dan lestarikan, bukan untuk ditinggalkan. Ingat, umur kita sudah tidak muda lagi, tapi jiwa kita harus tetap muda, bersemangat untuk berkarya dan berbuat kebaikan. Saya Edwin Adrian Basuki dan segenap pengurus alumni komunitas 589 berharap semoga karya-karya kami selama ini memberikan arti positif yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.